kami mahasiswa keperawatan angkatan 22 semester 4 kelas A dari kelompok 2 dengan anggota Iren Sunda, Esther Anto, Febriani Wawolumaya, Gracia Bariman, Juneva Ngala, Mariata Kulmanul, Susanti Varian, Yosefina Migau, dan Stefani Angel Ludong. Pada saat ini kami akan memaparkan materi tentang asam urat atau gout arthritis. Definisi asam urat. Definisi asam urat merupakan salah satu penyakit degeneratif yang menyerang persendian dan sering dijumpai pada lansia atau usia lanjut, yang biasanya ditandai dengan adanya peningkatan kadar asam urat yang serang, sinusitis akut berulang-ulang. Selanjutnya adalah klasifikasi yang pertama, asam urat primer. Untuk asam urat primer ini disebabkan oleh hormonal atau keturunan, sehingga tubuh menghasilkan asam urat yang berlebih atau juga terjadi karena proses sekresi asam urat yang menurun dalam tubuh. Dan yang kedua adalah asam urat sekunder. Untuk asam urat sekunder ini di mana terjadi berlebihnya nutria yang didapat dari diet yang tinggi purin di dalam tubuh sehingga memicu terjadinya asam urat sekunder. Kita masuk pada anatomi asam urat yang biasanya terjadi pada persendian, kaki, tangan, panggul, lutut, dan juga tulang belakang. Kemudian etiologi atau penyebab pada asam urat. Yang pertama, usia. Pada umumnya, asam urat yang terjadi pada laki-laki dimulai sejak usia puber hingga usia 40-69 tahun. Sedangkan asam urat terjadi pada wanita di usia lebih tua daripada laki-laki dan biasanya terjadi pada saat menopause. Hal ini disebabkan karena wanita memiliki hormon estrogen yang dapat membantu proses pengeluaran asam urat melalui urin sehingga asam urat di dalam darah dapat terkontrol. Berikutnya, jenis kelamin. Pada kasus ini biasanya laki-laki memiliki kadar asam urat lebih tinggi dibandingkan wanita karena wanita memiliki hormon estrogen. Yang selanjutnya, konsumsi purin berlebih. Mengonsumsi purin atau makanan yang mengandung purin secara berlebih dapat meningkatkan kadar asam urat di dalam darah. Selanjutnya, konsumsi alkohol. Alkohol merupakan salah satu sumber purin, etanol. Dalam alkohol dapat meningkatkan produksi asam urat dengan menyebabkan peningkatan omset nukleotida adenin. Selanjutnya, obat-obatan. Serum asam urat dapat meningkatkan akibat salisitas, dosis rendah atau kurang dari 2-3 gram per hari, dan sejumlah obat diuretik serta antihipertensi. Patofisiologi asam urat dihubungkan dengan metabolisme seluler, purin, dan fungsi ginjal. Kebanyakan mamalia kecuali manusia memiliki enzim urikase yang berfungsi mengkatalisis konversi asam urat menjadi alatoin, sehingga dapat mencegah produksi berlebihan dari asam urat. Faktor genetik dan lingkungan juga menjadi peranan penting pada konsentrasi urat seseorang. Kebanyakan asam urat dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal. Urat difiltrasi pada glomerulus dan mengalami proses reabsorpsi serta ekskresi di dalam tubulus ginjal. Pada asam urat ekresi, urat melalui ginjal berjalan lambat. Ekresi yang lambat ini disebabkan karena berkurangnya filtrasi glomerulus dari urat atau eklerasi dan reabsorpsi urat. Sebagai tambahan kristal monosodium, urat dideposisi di jaringan interstisial ginjal yang dapat menyebabkan gangguan aliran urin. Proses pasti mengenai deposisi asam urat pada sendi dan menginduksi terjadinya asam urat belum jelas, tetapi beberapa mekanisme yang mungkin terjadi meliputi monosodium, urat mengalami prepitasi pada bagian perifer tubuh di mana suhu tubuh yang rendah dapat mengurangi solubilitas monosodium urat dan kadar albumin glikosaminoglikan menurun yang menyebabkan turunnya solubilitas urat. Berikut tanda dan gejala dari asam urat. Biasanya pada penderita asam urat ini akan muncul tanda dan gejala seperti bengkak, kemerahan, teraba hangat, sendi akan terasa nyeri, ngilu, dan kesemutan.
Rasa nyeri ini biasanya terjadi pada saat bangun tidur di pagi hari dan di malam hari yang terjadi secara berulang-ulang. Asam urat ini biasanya muncul di jari kaki, tangan, lutut, tumit, dan siku. Pada penderita asam urat kronis atau penderita yang sudah parah akan terasa sangat sakit di persendian dan bahkan tidak dapat berjalan. Komplikasi asam urat. Yang pertama, deformitas atau perubahan bentuk pada persendian yang terserang. Yang berikut yang kedua, orolitasis. Yang ketiga, nefropati atau kelainan ginjal. Yang keempat, hipertensi ringan. Yang kelima, proteinuria atau protein dalam urin. Yang keenam, hiperlipidemia. Yang ketujuh, gangguan parenkim ginjal dan batu ginjal. Pemeriksaan penunjang. A. Pemeriksaan laboratorium. 1. Normal kadar asam urat dalam darah manusia berkisar antara 3,4 sampai 7,0 mg pada laki-laki, sedangkan pada perempuan 2,4 sampai 6,0 mg. Yang kedua, pemeriksaan cairan TOFI sangat penting untuk pemeriksaan diagnosa, yaitu cairan berwarna putih seperti susu dan sangat kental. Yang ketiga, pemeriksaan darah lengkap. Yang keempat, pemeriksaan urin dan kreatinin. Selanjutnya A, normalnya kadar urin darah pada pria adalah 15 sampai 38 mg, sedangkan pada wanita 7 sampai 18 mg. B, normalnya kreatinin darah pada pria adalah 0,7 sampai 1,4 mg, sedangkan pada wanita 0,6 sampai 1,2 mg. B, pemeriksaan fisik. Yang pertama, inspeksi deformitas, eritema. Yang kedua, palpasi, adanya pembengkakan karena cairan atau peradangan. B, perubahan suhu kulit. C, adanya perubahan anatomi tulang atau jaringan kulit. D, nyeri tekan. E, crepitus. F, perubahan range of motion. Selanjutnya, penata laksanaan asam urat. Yang pertama, colchicine berperan penting dalam mencegah serangan asam urat. Obat ini berefektif jika diberikan pada awal serangan asam urat. Yang kedua yaitu obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID merupakan obat yang menyerupai aspirin yang berfungsi mengurangi peradangan serta nyeri pada persendian dan jaringan lain. NSAID seperti indometacin atau indosin dan neprosen telah menjadi pilihan sebagian orang untuk pengobatan serangan asam urat. Selanjutnya, apabila penderita tidak dapat menggunakan NSAID, maka dapat menggunakan kortikosteroid seperti prednisone, metilprednisolon, dan triamcinolone. Selanjutnya, D. Perawatan untuk menghilangkan asam urat berlebih. Yang pertama adalah allopurinol, lopurin, ziloprim. Ini berfungsi untuk memblokir produksi asam urat. Selanjutnya, febuxostat atau ulorik. Obat ini yang lebih baru juga memblokir asam urat. Yang kedua, probenecid atau benemid dan lesimurat. Ini membantu ginjal mengeluarkan asam urat. Hanya pasien dengan fungsi ginjal yang baik yang tidak memproduksi asam urat berlebihan yang harus menjalani terapi ini. Obat pereda nyeri ditambahkan untuk mengendalikan nyeri. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami terkait penyakit gout arthritis atau asam urat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih.